Sebagai pemain lama, ZTE tentu terdengar akrab di telinga masyarakat Indonesia. Meski sempat vakum selama beberapa waktu, perusahaan teknologi asal Tiongkok itu kembali merambah pasar smartphone di tanah air. ZTE Blade V40s yang ada di tangan saya adalah salah satu dari 4 smartphone ZTE yang baru-baru ini dirilis. Smartphone kelas menengah ini dijual dengan harga Rp3.099.000 dengan fitur unggulan yang mencakup layar AMOLED, kamera utama 50 megapiksel, dan ditenagai chipset Unisoc T618. Bersama saya Lukman dari hybrid.co.id, berikut review selengkapnya. Bicara mengenai desain, kesan elegan terpancar jelas dari ZTE Blade V40s varian warna Space Black. Penapang belakangnya memiliki dua tampilan berbeda, hitam polos dan hitam bertabur bintang yang tampak cukup kontras. Desain tempat kameranya unik, ZTE menempatkan ke dalam dua bidang lingkaran berukuran jumbo yang menyembul keluar dari bodi. Satu khusus untuk menyisipkan kamera utama 50 megapiksel dan yang di bawahnya untuk dua kamera sekunder beserta LED flash. Bentuk bingkainya datar seperti tren smartphone pada waktu ini. Bodinya ramping, terasa solid di genggaman tangan dengan ketebalan 7,6 mm dan bobot 184 gram. Bingkai kanan bisa dijepit tombol power yang menyatu dengan sensor sidik jari. Kemudian tombol pengaturan volume terletak di sebelah kirinya. Di atas hanya ada mikrofon sekunder, sedangkan SIM tray dengan slot hybrid, port USB Type-C, mikrofon, dan speaker tersemat di bagian bawah. Menuju ke depan, pengguna ZTE Blade V40s disuguhkan layar AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Bezel samping layarnya tipis, meski dagunya sedikit lebih tebal dari ketiga sisi lainnya. Kamera depannya tersemat pada punch hole yang terletak di bagian tengah. Lapangnya layar AMOLED pada ZTE Blade V40s terbilang enak untuk menyaksikan tayangan film layar lebar. Namun ada beberapa catatan yang mengganggu pengalaman menonton video, yakni tanpa dukungan HDR, sertifikasi Wideband L3, dan hanya punya satu speaker. Masalahnya adalah untuk bisa menikmati film atau serial TV dengan kualitas high definition 720p ke atas, terutama di aplikasi streaming, perangkat kita harus mendukung sertifikasi Wideband L1. ZTE Blade V40s dengan Wideband L3 artinya hanya dapat menikmati video pada kualitas HD atau maksimal 480p saja. Selain itu, ZTE tidak memberi dukungan refresh rate layar tinggi dan masih terjebak di angka 60 Hz. 3 unit kamera terpasang di punggung ZTE Blade V40s, yakni kamera utama 50 megapiksel dengan lensa wide, 5 megapiksel dengan lensa makro, dan 2 megapiksel sebagai depth sensor. Duduk di kelas 3 jutaan, saya berharap kamera utama 50 megapikselnya dapat menghasilkan foto dan video yang cukup bagus untuk menunjang kegiatan bikin konten. Untuk foto, hasil jepretan ZTE Blade V40s memang terbilang cukup bagus di kondisi terang, dan pengambilan gambarnya didukung AI Scene Recognition. Ada mode portrait yang dilengkapi efek pencahayaan dan bokeh, difokus untuk mengatur aperture secara manual, pro dengan keleluasaan pengaturan, mode resolusi penuh 50 MPX, panorama, makro, dan naik. Perekam videonya mendukung resolusi 1080p pada 30 fps. Sayangnya hasil videonya kurang memuaskan. ZTE Blade V40s menjalankan sistem operasi MyOS 12 yang berbasis Android 12 dan dapur pacunya mengandalkan chipset Unisoc T618. Kalau dibandingkan dengan MediaTek, kemampuan CPU dan GPU Unisoc T618 kurang lebih setara dengan MediaTek Helio G88.
Kedua SoC tersebut dibuat pada proses fabrikasi 6 nanometer dengan CPU octa-core yang mencakup 2 core performa berbasis ARM Cortex A75. Ditopang RAM 6 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Pengalaman penggunaan untuk menunjang berbagai kegiatan harian terasa lancar. Mulai dari browsing, gulir-gulir media sosial, bermain game MOBA, ML, PB dengan kualitas grafis serta frame rate tinggi dan banyak lagi. Biar multitasking lebih maksimal, kita juga dapat mengorbankan sebagian ruang memori internal hingga 5 GB untuk digunakan sebagai RAM virtual. Sebagai gambaran, hasil benchmark dari aplikasi Geekbench menunjukkan hasil skor single core 382 dan 1520 untuk multicore. Baik, sekarang saatnya tarik kesimpulan. Nama besar ZTE bisa dibilang sebanding dengan kompetitor satu negaranya macam Oppo, Vivo, Realme, Huawei, dan Xiaomi. Dari segi desain dan build quality, ZTE Blade V40s tidak kalah menarik dengan smartphone kelas menengah yang ada di pasaran saat ini. Chipset Unisoc T618 yang mungkin masih dipandang sebelah mata pun mampu menunjukkan performanya dengan cukup baik di kelas 3 jutaan. Panel AMOLED-nya bagus, tapi belum mendukung refresh rate tinggi dan hanya mengantongi sertifikasi Wideview L3 yang membuatnya kurang maksimal untuk streaming film atau TV series. Aspek kameranya juga mendapat catatan khusus. Kualitas fotonya B aja dan hasil videonya agak mengecewakan. Ya, ZTE Blade V40s bukan smartphone yang kuat di segala aspek. Mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, perangkat ini kurang cocok untuk kalangan para kreator konten dan penikmat multimedia. Itulah review ZTE Blade V40s. Saya Lukman pamit dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.